kali ini kita mau bincang seru dengan salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra yang pernah mengikuti program MBKM magang. Nah, di sini dia pernah magang di Kementerian Perdagangan. Iya. Mbak Cindy. Halo Mbak Cindy. Halo. Selamat datang di podcast Bincang Seru. Thank you banget udah diundang ke sini dan ya ini jadi pengalaman yang seru. Nanti kita akan bincang-bincang terkait pengalaman aku selama magang. Oke, gimana kabarnya nih? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Mbak Cindy, kita mau tanya-tanya nih terkait pengalamannya Mbak Cindy. Kan Mbak Cindy kemarin memiliki pengalaman magang di Kementerian Perdagangan. Ya. Itu selama berapa lama sih Mbak Cindy? Kalau berapa lamanya mungkin terhitungnya 5 bulan lebih ya terhitungnya. Berarti 1 semester ya? Ya aku dapatnya memang 1 semester tapi untuk magangnya memang sekitar 5 bulan tapi lebih. Boleh nggak diceritain secara singkat gimana sih kok Mbak Cindy ini bisa diterima magang di Kementerian Perdagangan? Oke, sebenarnya kalau untuk keterimanya sebenarnya ngandelin juga yang namanya keberuntungan ya, bismillah juga, restunya orang tua juga. Jadi daftar itu memang sangat-sangat penuh pertimbangan karena di sisi lain saya juga harus mengorbankan kerjaan. Tapi alhamdulillah dapat kesempatan magang di kementerian itu juga, dan itu jadi kebanggaan tersendiri sih. Ada tes-tesnya juga ya? Sebenarnya ada beberapa tes yang dilalui juga, tapi alhamdulillah dari interview, dari segala tes-tes itu semua bisa aku lakuin, alhamdulillah. Bisa lolos ya? Iya. Nah, itu memilih di Kementerian Perdagangan itu atas pilihan sendiri atau ketentuan dari kampus atau bagaimana? Untuk memilihnya itu memilih sendiri. Jadi aku nge-play-nya itu cuman ada beberapa, dan alhamdulillahnya terpilihnya di Kementerian Perdagangan ini gitu. Nah, selama magang di sana apa aja sih yang dilakuin Mbak Cindy kegiatannya? Kalau kegiatannya sendiri itu sebenarnya beda sama magang-magang ketika di kantor-kantor, itu sebenarnya agak beda. Karena magangku ini langsung terjun ke lapangan. Aku ikutnya di Kementerian Perdagangan, di mana kementerian ini tuh ada program yang memang dia fokusnya waktu itu ke pasar. Nah sekarang kan sudah nggak ada karena beliau fokusnya itu di mall ya. Kalau waktu aku itu fokusnya di pasar. Jadi untuk di klaster Surabaya sendiri itu ada 4 pasar yang mau difokuskan sama pihak Kementerian Perdagangan. Di situ ada Keputaran, ada Pucang Anom, ada Wonokromo, sama ada Tambahrejo. Nah itu aku masuk di bagiannya tim Keputaran gitu. Nah, Jadi ke pasar-pasar itu ngapain aja Mbak Cindy? untuk ke pasar sendiri itu sebenarnya ada 3 poin. Di sini ada aktivasi pasar, ada penerapan SNI pasar rakyat, sama juga ada digitalisasi. Jadi kalau misalkan SNI sendiri itu kita dari tim Keputaran, dari tim-tim lainnya juga itu membantu pasar itu biar jadi SNI, biar ada standarnya, biar juga yang lainnya juga nyaman. Dan untuk menjadikan pasar itu SNI sebenarnya juga ada banyak pertimbangannya. Terus ada juga untuk penerapan digitalisasi pasar. Karena kan sekarang zaman modern ya, banyak banget apalagi kalau masa pandemi semuanya pasti pakai digital. Nah, di situ kita membantu untuk mengembangkan dalam segi digitalnya. Kita ajak mereka untuk join di beberapa marketplace juga. Lalu untuk yang ketiga itu ada aktivasi sekolah pasar, karena memang pasar-pasar ini sangat minim dengan orang-orang yang sekolah ya. Nah di situ jadi kita ajak mereka untuk sama-sama belajar seperti apa sih untuk kedepannya modernnya itu seperti apa, bagaimana untuk persaingan di masyarakat juga dan lain sebagainya gitu. Seru banget ya. Ke pasarnya itu ada nggak sih teman-teman magang yang lainnya juga nggak? Atau cuman Mbak Cindy aja beserta orang-orang Kementerian Perdagangan atau gimana? Kalau aku sendiri pastinya nggak mungkin ya, karena itu sudah masuk ke lapangan. Jadi untuk kita ada 4 pasar, di mana per timnya itu ada 5 orang gitu. Jadi Surabaya itu ada dari beberapa kampus juga, ada dari UWP, UNER, UNESA, dan lain sebagainya, masih banyak sih. Berarti magang itu juga selain kita mendapatkan ilmu, juga mendapatkan relasi juga ya? Ya, betul sekali. Ya. Seru banget ya Mbak Cindy ya.
Terus habis itu setelah magang ada nggak sih laporan-laporan atau gimana? Tentunya ada ya. Kalau setiap hari itu kita harus isi yang namanya tuh logbook. Logbooknya ini ada di websitenya Magang Merdeka. Itu setiap hari harus diisi kecuali hari libur. Terus untuk laporan mingguan itu juga pastinya ada. Dan kita juga ada mentor. Jadi untuk Surabaya ini tuh ada 2 mentor. Itu dari Siola, dari Diskoprindak. Nah itu satu mentor itu megang 2 pasar. Jadinya kita setiap hari juga harus laporan di website, juga harus laporan di mentor, terus setiap minggunya juga harus laporan. Dan kemarin setelah magang juga harus ada kita bikin laporan akhir gitu. Kalau anak magang sendiri sama nggak sih dengan orang-orang yang bekerja di sana pegawai tetap? Misalnya kalau pegawai tetap kan harus masuk selama 1 minggu itu harus masuk terus. Nah kalau misalnya anak magang seperti Mbak Cindy ini ada ketentuan seperti itu nggak? Kalau untuk absensi ya mungkin ya, kalau membahas absensi itu agak beda dari teman-teman yang ada di kantornya langsung. Karena kita proyeknya itu di lapangan. Jadinya yang penting progres apa yang sudah kita dapat, sudah kita lakuin, itu yang akan jadi laporan. Tapi tetap setiap hari itu harus ada laporan yang dilaporkan gitu. Jadi harus ada kegiatan apapun itu, entah itu secara langsung di pasar atau langsung datang ke kantor atau secara WFH kita ada rapat atau apalah segala macam, itu semuanya tetap harus ada laporan gitu. Berarti meskipun kita nggak ke kantor ataupun tidak masuk gitu ya, di rumah itu ya juga kita harus tetap membuat laporan ya? Ya betul, harus ada kegiatan di setiap harinya gitu. Sama kayak WFH ya berarti ya? Tipis-tipis lah ya memang sama WFH ya benar. Terus pengalaman apa lagi nih yang Mbak Cindy dapatkan? Banyak sih ya, apalagi kalau misalkan pengalaman kita di sana itu ada suatu pengalaman mental juga itu apalagi saya kebagian di Pasar Keputaran ya. Kalau di Pasar Keputaran itu para pedagangnya itu banyak, ada sekitar 1.000 lebih, di mana kita waktu untuk penerapan digitalisasi itu harus mengunjungi para pedagang satu persatu. Kita ajak mereka untuk join dalam proses digitalisasi ini juga. Dan itu ada yang menolak ya, kayak udah Mbak lewatin aja gitu ya. Ada juga yang memang mendengarkan tapi di akhirnya itu ujung-ujungnya juga udahlah nggak usah gitu. Ada juga yang memang ya udahlah nggak apa-apa kita gabung, karena ya kayak saya tuh merasanya anak saya juga mahasiswa, takutnya juga seperti ini, tahu bagaimana susahnya sebagai mahasiswa gitu. Jadi macam-macam sih. Susah ya ternyata mengajak Iya. orang untuk berkembang mengikuti perkembangan teknologi saat ini ya. Iya betul sekali, agak susah apalagi lokasinya di pasar ya. Jadi beda kalau misalkan kita di mall. Enak nih kalau misalkan kita mau ngajak mereka join Digitalisasi. Itu kayak misalkan kita ngajak mereka join ke QRIS gitu kan, sekarang pembayaran udah pakai QRIS, pakai transfer bank apalah segala macam. Tapi kalau di pasar kan memang agak susah ya. Jadinya untuk mengajak mereka itu ngasih edukasinya pun nggak bisa satu kali datang, jadi harus berkali-kali kita ngajarin mereka secara pelan-pelan gitu. Keren ya sebenarnya kalau misalnya kita ke pasar atau ke tukang tambal ban bahkan Iya. kalau kita nggak bawa uang cash Iya. itu tinggal bayarnya pakai handphone, pakai QRIS itu Iya, tadi bener. ya. Udah tinggal scan, udah beres. Kalau dibayangkan sebenarnya seru juga ya, maksudnya Iya. keren gitu loh. Ih, belanja di pasar nggak usah bawa uang cash, bawa Iya, handphone aja betul. udah cukup gitu ya. Mbak Cindy, ada nggak pesan-pesan buat Love Friends nih yang pengen ikut program MBKM magang seperti Mbak Cindy? Apa tipsnya atau pesan apalah yang bisa disampaikan sama Mbak Cindy, gimana caranya teman-teman Love Friends ini bisa ikut program magang? Karena kemarin itu sempat kita survei di Instagram, itu banyak banget mahasiswa atau Love Friends yang mengikuti Instagram kita itu berminat nih mengikuti program MBKM ini. Nah, gimana tuh? Kalau emang teman-teman nih pengen join nih sama MBKM itu sebenarnya gampang kok. Yang penting gimana kalian tetap percaya diri. Oh, kalian harus punya pikiran positif. Aku pasti bisa, aku pasti bisa. Orang lain saja bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya, betul. kita harus punya pikiran positif, berjuang apapun yang mau kita laluin itu, kayak tes-tes apapun itu, pede aja, santai aja. Yang penting kita tetap punya pikiran positif, kita percaya diri, aku pasti bisa. Insya Allah pasti bisa. Itu pesan-pesan dari Mbak Cindy nih buat teman-teman Love Friends yang
berminat mengikuti program MBKM magang ini ya. Jadi jangan takut menghadapi tes, interview dan lain sebagainya. Itu semua pasti dilalui di proses MBKM magang ya Mbak Cindy ya. Betul. Oke, terima kasih Mbak Cindy sudah mau sharing-sharing di podcast Bincang Seru kali ini, sudah sharing pengalaman terkait magang di Kementerian Perdagangan. Seru sekali karena magangnya ini berbeda dengan magang-magang di perusahaan. Biasanya kan magangnya di perusahaan-perusahaan BUMN gitu ya. Kali ini Mbak Cindy ini magangnya langsung di Kementerian Perdagangan yang langsung terjun ke masyarakat ya. Oke, terima kasih Mbak Cindy. Sampai jumpa lagi.